Kemudian juga Undang-Undang 146 itu yang menjerat Habib Rizik kasus suap kemarin, itu segala macam itu sudah hampir pasti nggak ada lagi gitu loh. Ya, saya pikir saya sependapat ya. Tadi ada banyak masukan pendapat-pendapat yang bagus dari Pak dosen tadi ya, Pak siapa tadi dari UNS ya, Pak Taufik. Pak Taufik ya. Kemudian Bu Bivitri, termasuk Pak Rocky. Saya pikir dalam konteks kebebasan berpendapat kita tetap pada komitmen menjaga dan menghormati ya. Saya pikir dalam beberapa tahun terakhir sedikit ada, walaupun sedikit ya, tetap ada perbaikan. Misalnya Undang-Undang ITE, walaupun sedang dalam proses akan masuk prolegnas dan dibahas kembali, tapi sudah ada juga petunjuk dari kepolisian maupun kejaksaan soal aplikasinya yang jauh lebih moderat daripada sebelumnya. Kemudian Undang-Undang 146, nah ini teman-teman mungkin nggak sadar juga ya, nggak ngeh juga. Undang-Undang 146 itu kalau KUHP ini disahkan, dia dengan sendirinya dicabut. Itu ada di bagian akhir dari RKUHP. Jadi undang-undang yang paling banyak memegang rekor memenjarakan orang sejak tahun 2017 itu Undang-Undang 146, karena saya mungkin salah satu advokat yang paling banyak menangani perkara tersebut sebelum saya di DPR. Itu dengan sendirinya dicabut dengan berlakunya KUHP baru. Kejaksaan sudah keluarkan perja peraturan Jaksa Agung soal restoratif justice, kepolisian juga sudah ada per Kapolri soal restoratif justice. Jadi sudah ada arah evaluatif, sudah ada bentuk tindakan-tindakan yang evaluatif dari praktek-praktek yang banyak dikritisi masyarakat sebelumnya. Nah, saya juga tidak sependapat kalau orang baru berwacana, baru berbicara, itu nggak bisa dikriminalisasi, nggak bisa dihukum, nggak bisa dipersoalkan secara hukum. Itu sebuah hak, dan saya tentu tetap akan membela orang-orang yang mendapatkan persoalan hukum karena persoalan-persoalan yang sekedar menyampaikan pendapat ataupun wacana. Terkait dengan pandemi ini, tadi sebagaimana disampaikan Bung Boni, saya banyak bisa menangkap bahwa ini seperti situasi kita sebuah rumah misalnya yang sedang terbakar. Kita pause dulu segala konflik di rumah tersebut, apakah siapa menyebabkan kebakaran, siapa menyebabkan kebakaran semakin besar dan lain sebagainya. Saya pikir ini situasi emergensi, yang penting apinya padam dulu. Nah, ketika api padam mau dievaluasi, siapa tadi yang naruh lilin sehingga terbakar, kemudian siapa lagi yang malah membesarkan apinya, yaitu kita sama-sama lakukan evaluasi bersama-sama. Yang paling penting, saya pikir, proses evaluasi itu terus berjalan, dan pemerintah, saya pikir teman-teman yang di eksekutif ya harus senantiasa membuka diri terhadap kritikan-kritikan. Makanya orang-orang kadang bilang, nggak konsisten nih PPKM yang berubah-berubah. Ya, saya pikir di sisi lain ada nilai positifnya, bukan persoalan nggak konsisten, tapi justru kita melakukan tindakan-tindakan evaluatif atas praktek yang tidak sempurna. Karena namanya pandemi ini, terus terang nggak ada referensinya, Pak. Pandemi sebesar ini negara manapun, jangankan pemerintahan Jokowi, pemerintahan negara manapun nggak punya referensinya. Kalau banjir kita punya referensi tahun 2017, 2012. Kalau gempa bumi kita ada referensinya. Kalau pandemi ini, saya pikir kita nggak ada referensinya. Jadi wajar kalau toh ya banyak sekali negara yang memang tidak bisa memuaskan rakyatnya dalam melakukan respon terhadap pandemi ini. Demo-demo terkait pandemi ini bukan hanya di negara seperti kita di Indonesia. Banyak negara juga terjadi demo-demo terhadap pemerintahnya. Di negara-negara yang quote-unquote dikatakan misalnya lebih maju ya sebelum era pandemi, banyak yang menentang kebijakan pemerintahannya terkait pandemi. Nah, itu hal yang wajar ya, saya pikir ya. Dan kalau yang paling penting, yang di kekuasaan membuka diri ya, daripada terhadap masukan dan kritikan, yang di luar kekuasaan juga kita bisa sama-sama menahan diri. Nanti momennya bukan sekarang ya. Kalau kita mau persoalan merebut kekuasaan nggak apa-apa. Sekarang banyakin dulu database-nya dan lain sebagainya. Nanti
ketika momennya ada, nah barulah itu kita kontestasinya di situ. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Iya, saya sebenarnya bahagia sekali ya kalau misalnya komitmen DPR itu bisa ditekankan kepada pemerintah ya. Anda jangan main tangkap dong kalau cuma sekedar berwacana, mengeluarkan statement. Oh, Pak, izin Pak. Ya, itu banyak yang sudah konkret Pak. Ya, Undang-Undang 146, Undang-Undang ITE kan belum masuk ke DPR. Kita sudah inventarisir, kita sudah menerima masukan secara resmi dan akan kita perjuangkan di pembahasannya nanti. Penghilangan unsur A terakhir dalam SARA itu saya pikir sudah bisa maksimal ya nanti di perubahan. Kemudian juga Undang-Undang 146 itu yang menjerat Habib Rizik kasus suap kemarin, itu segala macam itu sudah hampir pasti nggak ada lagi gitu loh. Jadi di luar tindakan individu beberapa teman-teman ya, sebagian teman-teman di DPR, kalau ada penangkapan adik-adik mahasiswa kita langsung telepon, kita langsung datang, kita langsung advokasi, kita langsung kita bebaskan, itu juga terus terjadi Pak. Terima kasih.